Bukan hanya karena istri Hari Kapri itu merayakan ulang tahunnya yang ke-setengah abad alias ke-50, tapi juga karena perayaannya bertepatan dengan hari besar umat Islam, yaitu Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Ibu Azalia Maliki Kapri dan Sadam Rizky Kapri itu memutuskan merayakan ulang tahunnya sekaligus merayakan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di studio Persari milik keluarga mereka di Bilangan Ciganjur, Jakarta Selatan. Selamat sore pemirsa, cek dan recheck pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya Fani Rahmasari akan menemani Anda mengupas sisi menarik kehidupan orang-orang terkenal di tanah air dan menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang sudah disiapkan oleh tim liputan tayangan paling bergengsi ini. Luisa Ibbotson tenang-tenang saja menghadapi somasi Michael Villarreal tunangan Sofia Latjuba. Camelia Malik kini berusia setengah abad. Kemarin ulang tahunnya dirayakan sambil mauludan. Titi Kamal dan Nova Eliza bicara tentang pernikahan sementara Guru Soekarno Putra bicara tentang penghargaan. Dewi Lestari memilih tinggal di Bandung, bekerja di Jakarta. Luisa Ibbotson yakin Michael Villarreal mantan suaminya tidak punya bukti apapun untuk menuduhnya sebagai informan surat kabar Wall Street Journal yang memuat berita miring tentang tunangan Sofia Latjuba itu. Makanya dia tidak habis pikir kenapa Michael mensomasi dirinya. Berita tentang Michael Villarreal di surat kabar The Asian Wall Street Journal edisi 5 April 2005 ternyata berbuntut panjang. Surat somasi dilayangkan pihak Michael kepada Luisa Ibbotson, istrinya yang tengah menunggu keputusan cerai mereka dari pengadilan di Los Angeles tanggal 26 April ini, serta Roger Ibbotson, ayah Luisa. Surat somasi yang juga dilayangkan ke kantor redaksi tayangan Cek dan Dicek pada hari Kamis 21 April kemarin berisikan tuduhan pihak Luisa telah menyebarkan berita bohong melalui email dan melalui surat kabar di Asian Wall Street Journal yang isinya antara lain Michael pernah terlibat perampokan bersenjata dan pernah divonis Pengadilan Negeri Amerika Serikat. Lalu Luisa dituduh menyimpan surat penting milik Michael, yakni surat keputusan Pengadilan Amerika Serikat yang menyatakan Michael tidak bersalah atas tuduhan perampokan bersenjata. Pihak Ibbotson diminta menjawab surat somasi itu dalam waktu 2 kali 24 jam. Apabila tidak akan dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penggelapan surat berharga. Satu tuntutan lainnya, pihak Luisa diminta disumpah di atas Bible di gereja tentang benar tidaknya Michael pernah divonis pengadilan atas kasus perampokan bersenjata. Kemarin sore, tim Cek dan Dicek menemui Luisa dan ayahnya di kediaman mereka di Bilangan Cipete, Jakarta Selatan. Keduanya tenang-tenang saja dengan surat somasi itu. I don't know how do you say nonsense? Crazy, ridiculous. Ya, oke, itu tidak benar ya. Informasi dalam somasi itu tidak benar. Why, if they're not happy with what's printed in the Wall Street Journal, I know nothing about it. Why don't they sue the Wall Street Journal? What are they talking to me and Louisa for? We've not given anything to the Wall Street Journal. Luisa dan ayahnya sesungguhnya tidak ingin menggubris somasi itu. Tapi pada akhirnya mereka juga sepakat untuk mempelajari dan mengkaji somasi itu bersama pengacara mereka. Setelah itu mereka akan memutuskan apakah harus mengambil langkah hukum. Saya belum bicara dengan pengacara saya, jadi ya saya nanti minggu depan bicara dengan dia. Tapi ini karena semua tidak benar. Kita tidak khawatir ya. 3 minggu terakhir Luisa berada di Indonesia untuk mengurusi bisnis barunya di Kanada. Ibu dari Bronte, putri Ibbotson itu tengah mencari barang-barang mainan anak yang terbuat dari kayu untuk dijual di toko barunya di Kanada. Luisa mengaku dia sendiri sudah tidak pernah memikirkan Michael. Dia mengaku sangat bahagia hidup berdua anaknya. I'm fine. Saya mau mulai hidup baru dengan Bronte. Saya senang sekali karena ada putri sekarang. I'm fine. Tapi benar saya mau mulai hidup baru. Saya nggak mau masalah lagi ya. Semalam tim Cek dan Dicek mendatangi rumah Michael dan Sofia yang tak jauh dari rumah keluarga Ibbotson. Lelaki yang tidak begitu tinggi untuk ukuran bule itu hanya mau menemui di depan gerbang rumahnya tanpa boleh ada kamera.
Michael mengatakan akan menggelar jumpa pers minggu depan untuk menjelaskan semuanya. Ketika ditanya apakah memiliki bukti-bukti atas tuduhannya kepada keluarga Luisa, dia malah balik bertanya, apakah Luisa bisa membuktikan bukan dirinya yang menyebarkan informasi baik di email maupun koran di Asian Wall Street Journal itu? Camelia Malik merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Acaranya bernuansa Islami. Kita akan simak laporan selengkapnya pemirsa setelah mericek yang satu ini. Pedangdut senior yang juga bintang film Camelia Malik merayakan ulang tahunnya dengan penuh nuansa Islami. Di usianya yang menginjak 50 tahun, banyak hal yang disyukuri oleh Mia sebagai anugerah dari Tuhan. Hari Jumat 22 April kemarin sangat istimewa bagi penyanyi dangdut dan bintang sinetron Camelia Malik. Bukan hanya karena istri Hari Kapri itu merayakan ulang tahunnya yang ke-setengah abad alias ke-50, tapi juga karena perayaannya bertepatan dengan hari besar umat Islam, yaitu Maulud Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya Ibu Azalia Maliki Kapri dan Sadam Rizky Kapri itu memutuskan merayakan ulang tahunnya sekaligus merayakan Maulud Nabi Muhammad SAW di studio Persari milik keluarga mereka di Bilangan Ciganjur, Jakarta Selatan. Pengen bener lihat tanggal 22 itu jatuh hari apa, karena saya ngerasa saya 50 gitu. Ternyata begitu saya lihat tanggalan saya tambah bersyukur, alhamdulillah ternyata Maulid. Jadi artinya mungkin itu juga satu aba-aba, satu warning ya bahwa ini 50 tahun mungkin gitu ya. Jadi ya perbanyak ibadah, terus perbanyak ibadah. Saya pikir dan persepsi saya seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini saya masih dikasih sehat untuk melaksanakan Maulid Nabi bersama anak-anak, panti sama teman-teman. Sebagai orang yang sudah berusia 50 tahun, bersyukurlah Mia karena masih layak dijuluki sebagai wanita cantik dan bugar kalau tidak mau disebut seksi. Bagaimanapun itu adalah anugerah. Namun di sisi lain Mia juga merasa masih banyak kekurangan yang ia harus perbaiki, khususnya dalam posisinya sebagai ibu. Mudah-mudahan bisa di 50 tahun ini tadi bisa benahin ibadah, bisa tetap sehat, bisa ngurusin anak ya, melihat anak sampai besar ya, kemudian sampai mereka juga jadi anak-anak dewasa. Terus kemudian masih bisa menyalurkan bakat karir saya apa aja, walaupun tidak selamanya itu tampil sendiri, tetapi lewat apa aja, apakah lewat hanya lagu, lewat karya-karya, apa lewat organisasi, mudah-mudahan seperti itu. Dari rangkaian perayaan ulang tahun dan mauludan yang dihadiri insan film dan sinetron, juga khususnya artis-artis dangdut itu, penampilan dua penyanyi dangdut papan atas, Iis Dahlia menjadi Korea dan Evi Tamala jadi Sari Tilawah, sungguh mengagumkan. Baru kali ini kalau baca Sari Tilawah sih baru kali ini. Terus ini juga ya apa namanya, mendadak ya. Iya. Pokoknya mendadak. buat si ibu yang satu itu deh. Ya apapun sebatas kemampuan kita, apapun kita bisa berikan. Ternyata kita bisa kali ya. Terus dia emang udah senewan. Berapa hari tuh nelpon, lo udah latihan? Iya, tapi dia yang paling senewan karena memang acaranya pagi. Dia takut kita telat. Kita telat biasanya kan memang kita pagi itu jam tidur ya. Gitu aja. Tapi alhamdulillah semuanya bisa datang on time, bahkan On time. sebelumnya kita sudah hadir dan Udah selamat lah. ikuti ya. Layaknya orang berulang tahun, pelantun lagu colak-colek itu tentu saja mengharapkan hadiah baik dari anak-anak maupun sang suami tercinta. Dia mudah-mudahan perhatian lebih untuk sekarang saya berusaha spesial tiap hari loh. Ya. Anak-anak saya tadi bilang, saya bilang hadiahnya apa, dia bilang hadiahnya ya saya ini. Maksudnya dia, kamu punya saya kan udah bahagia banget. Iya benar, saya bilang gitu. Dewi Lestari memilih tinggal di Bandung dan bekerja di Jakarta. Kita akan simak cerita selengkapnya pemirsa setelah mericek yang satu ini. Meski harus bolak-balik Jakarta-Bandung untuk suatu pekerjaan, tapi Dewi Lestari tetap memilih tinggal di Bandung. Istri penyanyi Marcel ini nampaknya sudah cinta mati dengan kota kembang, kota di mana ia dilahirkan.
Mantan personel kelompok vokal Rida Sita Dewi ini sadar betul sebagai penyanyi, peluang pekerjaan baginya dan bagi suaminya Marcel lebih banyak di Jakarta. Namun kenyamanan dan keindahan kota Bandung